Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat berupa kesempatan maupun nikmat berupa kesehatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian rutin kitab Bulughul Maram yang kedua kalinya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana lewat beliaulah kita dibimbing dari jalan kebodohan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Jamaah kajian rutin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akan melanjutkan kajian yang kedua, insya Allah nanti hadis yang ketiga. Dan seperti biasanya, yang pertama saya buka, yang kedua nanti diisi oleh pembawa materi, yang ketiga tanya jawab, terus penutup. Marilah kita buka acara kajian rutin ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang saya hormati, marilah kita mulai acara kajian rutin ini yang akan disampaikan oleh Syekhuna Muhammad Bagus Syaikhah. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis shihhah, walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Shalatan wa salaman nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama dipertemukan Allah di kesempatan yang Allah muliakan ini, di acara yang insya Allah menjadi berkah untuk kita semuanya, berkah untuk literasi kita, berkah untuk keilmuan kita, dan semoga ini menjadi sebab Allah memberikan banyak berkahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam selalu kita haturkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita sekarang berada pada segala macam bentuk kecerahan, keterangan, dan segala macam bentuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-hadirun jamaah kajian rutin kitab Bulughul Maram yang Allah muliakan. Langsung saja kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih di bab tentang thaharah, di subbab tentang air, di hadis yang ketiga. Mengawali segalanya perlu
lagi kita kenalkan kitab ini, bahwa kitab ini adalah kitab yang masyhur di kalangan para ulama kita, di kalangan para pembelajar ilmu agama kita. Kitabnya dinamakan Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya Imam besar hadis muhaddis Abil Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, atau yang terkenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, beliau ini ulama besar kelahiran Mesir, tapi keturunan Asqalan. Asqalan itu wilayah, daerah di pinggiran Palestina yang sekarang tanahnya secara geografis sudah dirampas oleh Israel. Di Asqalan situ banyak lahir ulama-ulama, dan yang terkenal ulama kita ini yang sekarang bukunya sedang kita kaji bersama, Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Mutawaffa, yang meninggal tahun 852 Hijriah. Itu keterangan singkat. Kecil beliau sudah menguasai hafalan Al-Quran di umur 10 tahun, lalu melanjutkan pembelajaran hadis, diperkuat lagi belajar tentang fikih, hidup besar berdakwah banyak di Mesir, meninggal beliau dimakamkan di Mesir. Itu sekilas tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karya-karya besar beliau banyak sekali. Yang terkenal salah satunya adalah Bulughul Maram, kitab hadis ini, kitab hadis tapi terkhususkan dengan hadis-hadis tentang hukum, dalil-dalil tentang hukum. Jadi yang akan kita bahas nanti di dalam buku ini semuanya adalah hadis-hadis tentang hukum. Ini karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cukup seperti itu autobiografinya. Nanti setiap pertemuan akan kita tambahkan autobiografi beliau supaya lebih kenal tentang penulisnya ini. Tidak salah lagi kita memahami tentang penulisnya ini. Baik, kita lanjutkan. Kitabut Thaharah bab Al-Miyah di hadis yang ketiga. Di hadis yang ketiga, An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Apa yang diinginkan dari hadis ini? Yang diinginkan dari hadis ini adalah sesungguhnya innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Sesungguhnya air itu tidak najis. Ini. Air itu tidak najis. Sesungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kalau kita memahaminya, air itu tidak najis. Kecuali ia dinajiskan oleh sesuatu yang merubah baunya, rasanya, dan juga warnanya. Ini. Jadi air pada dasarnya suci dan dibenarkan untuk bersuci, kecuali dia dinajiskan atau dia menjadi najis karena sesuatu sehingga merubah baunya, rasanya, warnanya. La yunajisu syai'un illa, kata-kata gholaba ini terkalahkan. Jadi dasar air yang suci tadi terkalahkan karena sesuatu yang membuat dia najis. Akhirnya berubahlah hukumnya. Ini di hadis yang ketiga. Kita lanjutkan langsung ke hadis yang keempat. Tapi ini ada catatan di hadis yang ketiga ini. Jadi saat hadis ini di akhrajahu Ibnu Majah. Akhrajahu Ibnu Majah itu artinya ditakhrij oleh Ibnu Majah. Cuman didha'afahu Abu Hatim. Ini Abu Hatim ini ulama hadis juga. Ulama hadis juga terkenal. Ar-Razi terkenalnya, Ar-Razi, dia ahli jarh wa ta'dil. Maka banyak buku-bukunya yang terkenal juga tentang jarh wa ta'dil. Dari Ghatafan. Maka disebutnya Ar-Razi ini Al-Ghatafani. Karena memang budaya ulama-ulama kita ini bangga tentang kampung halamannya. Makanya beliau selalu dilakopkan dengan kampung halamannya. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang keempat. Kita punya PR untuk menghatamkan kitab Bulughul Maram ini harus menghabiskan 1.500
1597 hadis. Insya Allah dengan sabar, dengan tekun, rajin kita bersama-sama akan kita habiskan bersama-sama insya Allah. 1597 hadis itu artinya hampir 1600 hadis. Maka di Bulughul Maram ini tidak akan kita jelaskan detail per huruf, per kata, per harokat, atau bahkan terlalu panjang tentang asbabul wurud hadis itu. Kita ambil inti-intinya dulu. Nanti kalau kita masih ada waktu dan kesempatan akan kita pelajari bersama-sama lagi kitab yang menjelaskan tentang Bulughul Maram ini. Banyak, salah satunya itu Subul Salam. Itu ada berjilid-jilid. Ada yang cetakan 4 jilid, ada yang 3 jilid. Yang kita pelajari bersama ini kitabnya, supaya Bapak Ibu semuanya tahu. Ini yang saya pegang sekarang. Ini cetakan tahun awal 1900-an cetakannya ini. Masih banyak cetakan yang lebih tua-tua lagi, silakan. Kalau Bapak Ibu semuanya ingin memiliki, ini murah harganya. Murah harganya. Ini saya dapat obralan ini, harganya 26.000. Ya, silakan Bapak Ibu semuanya kalau ingin memiliki, biar kita bisa bersama-sama belajar dengan kitabnya langsung, bukan dengan terjemahannya. Kita lanjutkan. Hadis yang keempat. Walil Baihaqi, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Yang keempat, dari riwayat Al-Baihaqi, air itu suci kecuali bila berubah baunya, rasanya, dan warnanya karena najis yang menimpanya. Secara teori ini sama, secara teori sama. Yang membedakan kata-kata yang di hadis ketiga tadi, ada kata-kata dalam bahasa Arab gholaba. Gholaba itu artinya terkalahkan. Nah, kalau lebih banyak atau prosentase dari air itu banyak yang merubah dia dari sifat aslinya. Yang hadis ketiga tadi, gholaba, kalah, maghlub. Nah, kalau yang hadis yang keempat, kata-katanya bagaimana? Taghayyar. Ghayyara yughayyir itu artinya merubah. Ya, taghayyar berarti berubah. Nah, jadi air itu suci kecuali bila berubah baunya, rasanya, dan warnanya karena najis yang menimpanya. Ini yang keempat. Jadi inti poinnya sama, perbedaannya hanya di kata tadi. Secara esensi tidak banyak berbeda. Kita lanjutkan langsung ke hadis yang kelima. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilul khabath. Wa fi lafdhin lam yanjus. Akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Ini hadis yang kelima. Hadis yang kelima, apa yang ingin dijelaskan oleh hadis kelima ini kepada kita semuanya? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah bersabda, idza kana al-ma'u qullataini, idza kana al-ma'u qullatain, apabila air telah sampai pada 2 kullah, lam yahmilul khobat, maka ia tidak membawa khobas atau najis. Dalam lafaz lain, wa fi lafdhin lam yanjus, dalam lafaz lain dikatakan tidak najis. Akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan oleh imam yang 4. Siapa saja imam yang 4 itu? Yang pertama Abu Dawud di kitab sunannya, Sunan Abu Dawud, wan Nasa'i, Sunan As-Sughra lin-Nasa'i, wa Tirmidzi di bukunya Jami' Tirmidzi, dan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Lanjutkan lagi, mohon maaf ini ada permasalahan teknis sebentar karena time out Zoom kita.
Jadi langsung saja kita mulai lagi di hadis yang kelima ya. Yang kelima saya ulangi lagi kata-katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilul khabath wa fi lafdin lam yanjuz." Akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Dari hadis ini yang ingin kita pelajari bersama apa? Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, "Idza kanal ma'u qullataini," seandainya air itu banyaknya qullataini, lam yahmilul khabas, tidak membawa najis atau tidak najis. Gitu. Wa fil lafdhin, di dalam lafaz yang lain, lam yanjus, tidak najis. Akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan oleh imam yang empat. Imam yang empat itu siapa saja? Yang pertama Abu Dawud, di catatan di sunannya, Sunan Abu Dawud. Dan yang kedua An-Nasai, di Sunan As-Sughra lin-Nasai. Dan yang ketiga At-Tirmidzi, di Jami' At-Tirmidzi. Dan yang keempat itu Ibnu Majah, di Sunan Ibnu Majah. Nah, di hadis ini ada beberapa catatan yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama, qullataini. Kata-kata idza kanal ma'u qullataini. Kalau seandainya air itu qullataini. Qullataini itu apa? Qullataini banyak pemahaman, tapi para ulama sepakat qullatun itu adalah bejana, tempat air. Qullataini artinya dua bejana. Lah, sekarang air dengan ukuran dua bejana itu berapa banyaknya? Satu bejana dalam periwayatan di beberapa hadis mengatakan satu bejana itu isi airnya 500 ritel. 500 ritel. 500 ritel itu sekitar, kalau di kita mungkin 1,5 meter persegi. Jadi airnya itu berapa ribu itu? Berapa ribu liter itu? Lah, segitu dikalikan 2. Karena qullataini, qullatun itu 1, di hadis ini kata-katanya qullataini artinya 2 qullah. Gitu. Ya, maka menurut hadis ini 2 qullah itu adalah air yang tidak najis. Itu yang dikeluarkan oleh imam yang 4 yang saya sebutkan tadi, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Ini permasalahan hadis tentang air qullataini. Namun di permasalahan qullataini ini ada beberapa pembahasan yang panjang sekali tentang qullataini. Lah, intinya beberapa ulama mengatakan bahwa hadis ini hadis yang syadz, wa mudhtaribun sanad wa matan. Hadis yang syadz itu hadis yang tidak masyhur, Jalur perawinya itu munfarid. Gitu. Jalur perawinya itu munfarid, tidak diketahui banyak orang dalam satu waktu bersamaan. Ini hadis ini hadis syadz wa muntarib. Ya, baik. Nah. Ini langsung ke hadis yang ke-6 ya. Hadis yang ke-6 masih tetap di bab tentang air. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Nah, ini akhrajahu Muslim. Hadis yang ke-6 ini hadis yang diriwayatkan oleh yang ditakhrij oleh Muslim, Imam hadis Muslim, yang mengatakan apa? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, wala la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Tidaklah seseorang di antara kamu untuk mandi. Yaghtasilu itu ightasala yaghtasilu, kita terjemahkan dalam bahasa kita itu artinya mandi atau bersih diri dengan air, itu ightasala yaghtasilu. Nah, wala yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Janganlah di antara kamu ada yang mandi di air yang dia itu tidak mengalir, air yang tetap. Contoh air yang tetap itu apa? Air yang di dalam kolam, itu air yang tetap.
Air di dalam bak itu air yang tetap. Maka di hadis ini, tidaklah di antara kamu untuk mandi atau berbersih diri dengan air yang tetap saat kamu junub. Wahwa junub. Junub ini hadas, dalam keadaan hadas. Maka pesan yang ingin disampaikan dari hadis ini, sebaiknya kalau kita ingin mandi besar atau mandi dari hadas, dari junub, lebih baik menggunakan air yang mengalir. Air yang mengalir. Ini hadis yang ke-6. Kita lanjutkan. Hadis yang ke-7. Walil Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri, thumma yaghtasilu fihi. Oh, hadis yang ke-7. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri. Janganlah engkau pipis. Balaya bulu tuh pipis. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri, tsumma yaghtasilu fihi. Ini artinya apa? Ini artinya, jadi intinya sama dengan hadis yang ke-6, agar kita waktu bersih diri atau bersuci tidak menggunakan air yang sedang diam. Artinya apa? Artinya kalau mau berbersih, waktu berbersih sesuatu tidak masuk ke dalam air yang lagi diam tadi. Kolam airnya diam, tidak mengalir, dan kita masuk ke dalamnya. Nah, tidak seperti itu. Baiknya kita menggunakan air yang sedang mengalir. Atau kalau nggak punya air yang mengalir seperti shower dan yang lain-lainnya, air yang di kolam tadi digayung, pakai gayung kita ambil airnya, lalu kita alirkan ke tubuh kita untuk berbersih diri. Ini intinya sama di hadis yang ke-6 dan hadis yang ke-7. Lalu kita lanjutkan hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8, wali Muslim minhu wali Abi Dawud wala yaktasilu fihi minal janabah. Sama, hadis yang ke-8 intinya sama, tidak menggunakan air yang diam tadi, yang tidak mengalir, dan kita masuk ke dalamnya untuk berbersih. Hadis yang ke-9 sekarang. Hadis yang ke-9. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajuli. Awir rajulu bi fadlil mar'ati. Ini apa kata-katanya? Wal yaftariqa jami'an. Ini tuh catatannya, teksnya kurang jelas ini, terhapus sedikit. Tapi insya Allah kata-katanya wal yaftariqa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnadu sahih. Wal yaftariqa. Benar ini, wal yaftariqa jami'an. Jadi ini ada teksnya di layar kita masing-masing. Saya bacakan teksnya ya, terjemahannya. Dari seorang laki-laki, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha itu artinya melarang wanita untuk mandi dengan air bekas laki-laki dan laki-laki dengan air bekas wanita. Ini. Antaktasilal mar'atu bi fadlir rajuli awir rajul bi fadlil mar'ati. Zada musaddad wal yaftariqa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnadu sahih. Dari seorang laki-laki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita untuk mandi dengan air bekas laki-laki dan laki-laki dengan air bekas wanita. Musaddad menambah, hendaklah keduanya menciduk dikeluarkan oleh. Ini artinya tidaklah seseorang laki-laki, itu pasti suaminya ya, suaminya tidak menggunakan air bekas istrinya untuk bersuci atau sebaliknya. Tapi nanti akan ada hadis-hadis yang lain yang akan mungkin kesannya bertentangan dengan ini, tapi nanti akan kita lihat titik keluarnya, titik yang membedakan di mana, dan kita berusaha untuk mencari makna. Jadi memahami hadis seperti ini. Ada beberapa hadis yang kesannya secara lafaz dia akan bertentangan, secara lafaz dia akan bertabrakan, tapi ternyata di maknanya tidak. Seperti itu. Nah, di hadis ini nanti, di hadis-hadis selanjutnya akan menceritakan hal yang serupa insya Allah. Nah, contoh di hadis yang ke-10. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Akhrajahu Muslim.
Nih, bifadli itu artinya sisa atau bekas, ya. Sisa atau bekas. Nah, di hadis yang 9 lihat kata-katanya Nabi SAW melarang seorang laki-laki menggunakan air bekas istrinya untuk bersuci. Tapi ternyata apa? Di hadis yang ke-10, Rasulullah SAW, Nabi SAW kana yaghtasilu bifadli Maimunah. Maimunah Ummul Mukminin, istri beliau Rasulullah SAW. Maimunah bin Haris. Beliau secara hati aslama waktu beliau masih di Mekah, tapi memang karena takut hidup di antara orang-orang yang memusuhi Islam keras saat itu, mencari titik amannya, fa aslama waktu Nabi melakukan umroh Fathu Mekah, umroh perjanjian Hudaybiyah, dan beliau aslama nafsu, berislam, mengikrarkan keimanannya dan menikah dengan Nabi SAW menjadi Ummul Mukminin. Ini Maimunah bin Harith. Jadi di hadis nomor 9 tersebut dilarang untuk seseorang laki-laki menggunakan air bekas istrinya untuk bersuci, dan begitu juga sebaliknya. Tetapi di hadis yang nomor 10 Rasulullah Nabi SAW karena yaghtasilu bifadli Maimunah, sedangkan Rasulullah menggunakan air bekas istrinya untuk bersuci atau berbersih, yaghtasilu untuk mandi gitu. Ini ada beberapa ulama yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang seperti ini. Berkaitan dengan hadis ini, beberapa ulama mengatakan, pertama, Rasulullah ingin mengabarkan kepada kita bahwa jika engkau ingin berbersih diri, gunakan air yang memungkinkan air itu adalah tidak bekas oleh siapapun. Ini ulama itu mengatakan, jika terpaksa silakan menggunakan air bekas orang lain, yaitu istrimu. Itu. Nah, ulama yang lain mengatakan tetap tidak dibenarkan untuk menggunakan bekas istrimu, tapi si istri dibenarkan untuk menggunakan bekas air suaminya. Ulama yang kedua. Ulama yang ketiga mengatakan apa? Tidak dibenarkan seseorang istri menggunakan sisa air suaminya atau suami menggunakan sisa air istrinya. Kenapa ada hadis nomor 10? Ulama yang ketiga mengatakan itu keutamaan Rasulullah, tidak untuk umatnya. Allahu a'lam bishawab. Ini 3 ulama kita, silakan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mencari hal yang memungkinkan dengan keadaan yang harus dihadapi. Ini saja mungkin untuk malam hari ini, hingga hadis ke berapa tadi? 10. Ke-10. Insya Allah di lain waktu akan kita lanjutkan lagi, karena PR kita masih banyak sekali, 1592 hadis, 1600. Ayo bareng-bareng sama-sama kita habiskan bersama-sama. Kita rutin insya Allah istiqomah untuk melanjutkan kajian Bulughul Maram ini. Jika masih ada kesempatan nanti, mungkin Ustadz Farid sebagai host akan mempersilakan 1-2 pertanyaan. Kalau saya bisa share, diskus langsung, kita akan diskus langsung, atau mungkin nanti ada beberapa teman-teman peserta kajian ini yang akan menjawab langsung, silakan, atau mungkin nanti Ustadz Far sendiri yang akan menjawab. Kita persilakan beliau. Terima kasih. Monggo Ustadz host. Terima kasih. Menginjak sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, yang mana sesi tanya jawab ini saya beri kesempatan 3 pertanyaan. Untuk teknisnya nanti mengangkat tangan di Zoom tersebut, nanti ibu mengangkat tangan, nanti moderator akan mengatur agar supaya yang tanya tok yang bisa bicara. Jadi itu monggo silakan, atau bisa melalui jalur kedua, yaitu jalur chatting, bisa ditulis. Pokoknya maksimal 3 pertanyaan. Monggo. Besok Fajar harus pakai ini, jadi dia merasakan apa yang terjadi di dalam. Saya nggak tahu tadi dari nanti. Monggo. Siapa? Ngajengkan tangan. Halo. Ya, ini ada suara sedikit ini.
Monggo. Siapa? Kasih tahu caranya gimana, caranya bertanya gimana. Halo. Untuk Mas moderator supaya dilihat barangkali ada yang angkat tangan di videonya. Itu di bawah layar paling bawah itu ada menu partisipan, yang kedua chat, dan di chat tersebut Bapak, Ibu, Mas atau saudara bisa menulis di chatting tersebut, nanti bisa terbaca di layar kami, atau bisa jadi langsung pakai suara. Atau mungkin disuarakan semua. Nah, nanti kalau ada suara yang menyaut nanti langsung kedetek. Disuarakan semuanya gimana ini? Ini sudah ada yang mulai mengetik ini. Ini Nur Fajar Abdillah. Iya. Di onin. Oh, siap. Ibu Nur Fajar. Nur Fajar ini ibu atau monggo ibu. Ini nggak ada video ya. Nanti saya baca dulu ya. Pertanyaannya saya baca. Udah ada tulisannya di mana? Mana pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Masih ngetik. Masih mengetik. Halo. Bagaimana? Ada suara ini dari Mas Adan ya? Halo? Oh, ini pembahasan tentang ini, tentang kulata ini. Sepertinya Mas Zaini Sadan ini tadi membahas masalah kulata ini. Iya. Monggo, Mas operator untuk membuka suaranya Pak Zaini Sadan. Monggo. Fajar. Sadan. Udah berbuka kok. Gak ada suaranya, langsung aja menjawab. Ayo Jar, punya aku Jar, bukain Jar. Ayo Jar, punya aku mana? Enggak, kamu buka. Kayak di suara kabeh, belum ada sing baru.
Ya, kita next. Oh iya ini. Halo. Iya, dibaca itu. Ada beberapa kasus yang berwudu dalam bak air yang airnya tidak mengalir. Kasusnya apa? Ini suara saya dengeran nggak? Kedengaran di grup? Itu ada terang. Ya. Ya, doakan. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya. Sudah? Ya. Terima kasih kepada Mas Adan. Pertanyaannya adalah satu kulah itu kalau diliterkan jadi berapa liter, Ustaz? Monggo Pak Ustaz untuk dijawab. Bismillah. Gak ada suaraku. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas nggak ya? Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini pertanyaan dari Nur Fajar Abdillah. Ada beberapa kasus yang berwudu dalam bak air. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua dari Aditya Aulia Rahman. Mohon maaf mau bertanya apakah boleh wudu atau mandi di tambak sedangkan tambak tersebut habis dibuat BAB dan BAK sedangkan tambak tersebut tidak seberapa luas, mohon penjelasannya. Dan yang ketiga tentang kullata ini dari guru kita Ustadz Zaini Sa'dan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua ini tadi ada banyak penjelasan di hadis-hadis awal, di hadis yang ketiga dan di hadis yang keempat. Di hadis yang ketiga kita dijelaskan di dalam buku ini sesungguhnya air itu pada dasarnya tidak najis kecuali ia berubah. Nah, pertanyaan pertama tadi bertanya berwudu dalam bak air dan yang tidak mengalir, bagaimana ceritanya? Atau pertanyaan yang kedua, berwudu di tambak yang kecil dan tidak mengalir juga sama. Syarat pertama, disahkannya wudu itu waktu ia menggunakan air yang tidak berubah sifat dan karakternya. Apa saja yang tidak berubah? Pertama, yang tidak berubah rihuhu, aromanya. Dan yang kedua apa? Ta'muhu, rasanya. Dan yang ketiga apa? Apa tadi satu lagi tadi? Anta ghayar ta'muhu, launuhu, warnanya. Jadi kalau ketiga syarat ini terpenuhi, tidak terjadi pada air itu dibenarkan untuk bersuci. Nah, yang pertanyaannya di pertanyaan yang kedua tadi, Aditya Aulia Rahman, seandainya itu digunakan air tersebut, air tambak tadi sudah tercampur dengan BAB, sudah tercampur dengan kotoran-kotoran yang lainnya. Kalau sudah tercampur dengan kotoran yang lainnya, di hadis yang selanjutnya tadi ada kata-kata gholaba dan tagoyaro. Kalau yang mencampuri tadi kotorannya itu lebih banyak mengakibatkan kerusakan dan berubah sifat dasar airnya, maka itu tidak bisa digunakan untuk berwudu karena sudah berubah dan kalah
Kalah. Dasar air yang suci tadi sudah dikalahkan dengan campuran BAK, BAB tadi. Gitu. Apalagi berubah 3 karakteristik sifat dasarnya tadi. Rihuhu, yang kedua ta'muhu, yang ketiga launuhu. Warnanya, rasanya, penciumannya ya. Ambune berubah, rasanya berubah, warnanya berubah. Nah, kalau sudah berubah 3 sifatnya itu, maka tidak dibenarkan untuk digunakan untuk berwudu. Itu pendapat yang saya pahami dari hadis ketiga dan hadis yang keempat. Pertanyaan yang kedua tentang kullataini di hadis yang kelima. Kata-kata kullataini ini menerjemahkan kita terhadap ukuran. Ukuran kulatun itu banyak yang mengartikan. Kulatun itu ada yang mengartikan ukuran air. Itu arti pertama orang-orang yang banyak mengartikan itu. Kulatun ada juga ulama yang mengartikan kulatun itu bejana, bukan ukuran air tapi bejana, tempatnya air. Itu, tempatnya air, kulatun itu. Nah, karena ini kulata ini maka 2 tempat bejana air. Di keterangan-keterangan hadis yang kita dapatkan bukan ukuran meternya. Bukan 1,5 meter, bukan berapa sentimeter, atau bukan berapa liternya. Ini permasalahannya timbul, bukan berapa liternya, ya. Jadi yang dijadikan patokan apa? Ritlun, ro, to, lam. Ritlun. Itu digunakan ukuran di Baghdad itu. Ritlun. Berapa ritlun? Berapa ritol? 500 ritel. Per satu kullah itu ukurannya 500 ritol. Ritol itu bukan liter ya, ritol itu bahasa Arab, ro, to, lam, bahasa Arab ritol di Baghdad digunakan. Nah, sekarang kalau kita menerjemahkan di kehidupan kita di Indonesia, bagaimana konsepsi ukuran ini? Ini yang jadi pertanyaan. Mengaplikasikan ini bagaimana? Mengaplikasikannya banyak ulama-ulama kita, ulama fikih kita berijtihad. Ijtihadnya bagaimana? Ijtihadnya satu kullah itu sama dengan 1,5 meter persegi atau kubik ya. Pokoknya sisi kanan, sisi kiri panjangnya 1,5 kubik ya. Nah, kubik itu ukuran air, ini ukuran meter ini. Jadi 1,5 meter, 1,5 meter sisi lagi, 1,5 meter sisi, 1,5 meter, 1,5 meter ke bawah. Jadi 1,5 meter itu kelilingnya dikalikan 2. Itu. Kalau 1 meter itu saya dengar berapa liter sama dengan 1000 liter ya. Kalau 1 meter itu 1 meter, kotak 1 meter isinya itu 1000 liter. Nah, kalau 1,5 meter perkiraan 1.500 berarti ya. Bener nggak? 1.500. Kalau dikalikan 2 berarti 3.000-an. 3.000-an liter, sekitar 3.000-an liter. Tapi ini hadis ini tadi saya katakan, hadis tentang kulata ini syadun. Jadi hadis ini mempunyai titik kelemahannya karena jalur periwayatannya sahabat yang meriwayatkan ini tidak masif dalam satu keadaan yang waktu Rasulullah mengatakan tentang kulata ini. Maka waktu ada kata-kata kulata ini menjadi banyak pemahaman tentang kata-kata ini. Ya, ada yang mengatakan sebenarnya kullah itu bukan ukuran yang Rasulullah pastikan dan yang lain-lainnya. Ini untuk membahas tentang kulata ini, dan alhamdulillah di beberapa masjid-masjid persyarikatan rata-rata tidak menggunakan kullah ini. Jadi mereka menggunakan air yang mengalir rata-rata. Hampir yang saya temui di Ramadan 2 tahun yang lalu 38 masjid persyarikatan hampir tidak ada kullah ini. Hampir rata-rata semuanya menggunakan air yang mengalir. Jadi insya Allah meminimalisir permasalahan yang harus kita temui saat kita bersuci sebelum sholat. Baik, itu. Ada lagi pertanyaan tambahan ya, Ustaz Farid ya? Dari siapa? Ini sudah 2 pertanyaan. Kita buka 1 pertanyaan lagi. Ini Mas Fajar, ini pertanyaannya bagaimana ini kok masih belum? Ya, maksudnya apa? Air wudhu dalam air yang tidak mengalir, atau sudah masuk dijawab? Sudah. Ya? Sudah. Air wudhu mana? Yang berwudhu dalam bak air yang airnya tidak mengalir. Kalau air yang digunakan untuk berwudhu tadi bersih,
tidak tercampur dengan kotoran sebelumnya sehingga mengakibatkan berubah sifat dasar airnya. Sifat dasar airnya di mana tadi? Rinciannya 3 hal. Pertama, rihuhu. Yang kedua, ta'muhu. Yang ketiga, launuhu. Nah, rasane, terus ambune, warnai tidak berubah dan tidak terkontaminasi dengan kotoran, nggak apa-apa. Gitu. Apalagi dalam keadaan darurat, kita nggak punya air dan cukupnya air itu hanya 1 bak tok. Dan itu bersih, dibenarkan untuk berwudu dengan itu. Oke? Kalau misalnya gini Pak, kalau airnya itu apa? Lantainya kan ada lantainya gitu, itu ada lumutnya gitu gimana? Gimana? Kalau lantainya ada lumutnya. Ada lumutnya kan berubah warna gitu, berubah warna. Lantainya ada lumutnya. Terus? Kan warnanya jadi berubah, Ustaz. Heeh. Kan baknya Itu yang ditanyakan Mas Fajar. Ini ada 3. Ada beberapa ulama yang mengatakan 3 syarat tadi menjadi satu kesatuan. Syarat tidak dibenarkannya air itu untuk berwudu. Jadi 3 syarat tadi kan, taghayyara rihuhu, taghayyara launuhu, wa taghayyara ta'muhu, dalam satu keadaan bersama, 3-tiganya. Ini tidak dibenarkan untuk berwudu. Ada ulama yang mengatakan lagi, jika salah satu saja dan tidak merubah sifat dasar air, itu artinya yang di hadis ketiga, gholaba, tidak terkalahkan dengan kerusakan, seperti ada lumut tadi, tidak menguasai kerusakannya, maka dibenarkan air tersebut untuk berwudu. Gitu. Gimana Ustadz Fajar? Setuju ya? Setuju. Insya Allah. Sepertinya ini sudah jam 9 ini Ustadz Farid. Gimana kita lanjutkan di Sabtu mendatang? Saya mohon kepada seluruh warga Persyarikatan untuk menginfokan, mengajak seluruh saudara-saudaranya, keluarganya, rame-rame bareng-bareng kita belajar bareng tentang kitab ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya, untuk keluarga kita dan untuk tetangga kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri, nastafikum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kajian rutin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai sudah acara kajian rutin malam ini, Kitab Bulughul Maram sesi yang kedua, kajian yang nomor 2. Dan seluruh acara sudah selesai, tinggal acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum ditutup, saya mohon doanya, semoga acara ini bisa istiqomah. Amin. Amin ya rabbal Dan alamin. saya sebagai moderator, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.